Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ustazah, apa kabar semuanya? Kembali lagi kita pada pelajaran pendidikan dan kewarganegaraan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, berikut ini dalil mengenai materi yang akan kita bahas, yaitu terdapat dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 36-38, yang artinya, apa saja kenikmatan yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedangkan apa kenikmatan yang ada di sisi Allah, itu lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman dan hanya bertawakal kepada Tuhan mereka. Dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Dan apabila mereka marah, segera memberikan maaf. Dan bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan dan menegakkan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan jalan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Quran Surah Asy-Syura ayat 36-38. Nah, coba perhatikan kutipan pidato dari Rajiman Wedyo Diningrat dalam sidang BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945. Jadi, rancangan ini sudah diterima semuanya. Jadi, saya ulangi lagi, Undang-Undang Dasar ini kita terima dengan sebulat-bulatnya. Bagaimanakah tuan-tuan? Untuk penyelesaiannya, saya minta dengan hormat yang setuju yang menerima berdiri. Dengan suara bulat diterima Undang-Undang Dasar ini. Terima kasih tuan-tuan. Nah, para pendiri negara Indonesia melakukan yang terbaik demi bangsa dan negara. Anggota BPUPKI merupakan tokoh bangsa Indonesia dan orang-orang yang terpilih serta tepat mewakili kelompok dan golongan pada waktu itu. Karena berasal dari seluruh wilayah Indonesia, suku bangsa, golongan agama, dan pemikiran yang berkembang di masyarakat saat itu. Ada dua paham utama yang dimiliki pendiri negara dalam sidang BPUPKI, yaitu yang pertama nasionalisme dan yang kedua agama. Nah, nasionalisme ini, tokoh yang berdasarkan nasionalisme menginginkan negara Indonesia yang akan dibentuk adalah negara nasionalis atau negara kebangsaan. Sedangkan dari paham agama menginginkan negara Indonesia berdasarkan salah satu agama. Berbagai perbedaan di antara anggota BPUPKI dapat diatasi dengan sikap dan perilaku pendiri negara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. BPUPKI melaksanakan sidang dengan semangat kebersamaan dan mengutamakan musyawarah dan mufakat seperti yang dikatakan Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 bahwa BPUPKI ingin mendirikan negara Indonesia untuk semua. Berdasarkan pendapat Insinyur Soekarno tersebut, jelas terlihat bahwa para pendiri negara berperan sangat besar dalam mendirikan negara Indonesia, meskipun mereka memiliki latar belakang suku dan agama yang berbeda. Keterampilan bernegara menjadi ciri khas para tokoh pendiri negara. Hal ini terwujud dalam beberapa tindakan berikut. Yang pertama, bersama-sama saling menghargai dan menghormati setiap pendapat yang dilontarkan selama sidang BPUPKI. Dengan sikap toleran ini, maka keputusan bersama akan mudah terwujud. Yang kedua, bertekad membangun negara yang berdaulat di atas keragaman gagasan dan perdebatan sengit yang bersumber dari agama dan budaya. Yang ketiga,
bersikukuh mengintegrasikan nilai-nilai luhur agama dan budaya ke dalam ideologi negara. Hal ini menjadikan Pancasila sebagai ideologi kokoh yang menjiwai Undang-Undang Dasar 1945. Dapat dibuktikan dengan adanya daya tahan Pancasila yang tinggi terhadap segala gangguan dan ancaman dari waktu ke waktu. Nah, yang keempat, proaktif melindungi kehidupan keagamaan melalui dialog antara berbagai tokoh dengan para ahli agama dalam musyawarah, sehingga tercapai kesepahaman setuju menuju persatuan. Mereka melihat sejarah bahwa realita masyarakat Indonesia adalah beragama dan antar pemeluknya dapat hidup rukun. Nah, yang kelima, bersikap mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Mereka rela berkorban dan tanpa pamrih untuk meraih Indonesia merdeka dengan bersatu dalam perbedaan. Selanjutnya yang keenam yaitu memajukan kebersamaan dan kekeluargaan, saling bahu-membahu, tidak saling memusuhi, dan berusaha keras menyumbangkan buah pikiran untuk merumuskan dasar negara yang kuat. Misalnya, Bung Hatta mengusulkan perubahan bunyi sila pertama. Nah, sesungguhnya juga merupakan masukan dari sebagian komponen bangsa yang tidak terlibat secara langsung dalam perumusan dasar negara. Hal itu menunjukkan bahwa semua elemen bangsa merasa senasib dan seperjuangan. Terakhir yang ketujuh yaitu mengangkat, mengakui, dan menampilkan kebiasaan dari kepribadian bangsa Indonesia sejak dulu, serta mengangkat nilai-nilai luhur tersebut menjadi sokoguru atau asas negara, mengutamakan dan menganggap penting persatuan dan kesatuan. Sebelum pidato 1 Juni 1945, pentingnya persatuan sebagai landasan Indonesia merdeka telah disampaikan oleh hampir semua pembicara. Nah, sekian materi kita pada hari ini. Selanjutnya silakan kerjakan latihan. Pilihlah 3 orang tokoh bangsa dan pendiri negara Indonesia, anggota BPUPKI. Kemudian tuliskan sikap dan perilaku yang dapat kamu teladani dari ketiga tokoh tersebut. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.